Oke, sahabat Bislow, kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama 4,5 tahun mengabdi menjadi abdi negara, lebih tepatnya Polsuspas, atau orang dulu sering bilang kami sipir. Jadi, kami bekerja di lembaga pemasyarakatan, di mana kami menaungi WBP atau warga binaan pemasyarakatan, di mana mereka yang bermasalah di luar bakal kami jaga, terus kami fasilitasi supaya mereka bisa dibina di sini. Jadi beberapa pengalaman saya selama saya kerja 4,5 tahun di lembaga pemasyarakatan itu luar biasa. Saya menemukan cerita-cerita yang hebat, cerita-cerita yang baru yang bisa membuat mungkin para penonton Bislow lebih wow gitu kan. Nah, jadi kayak gini ya ceritanya. Pertama saya dulu tahun 2017 saya mencoba mendaftar menjadi seorang Polsuspas. Alhamdulillah saya keterima, saya menjalani proses pembinaan dan lain-lain. Akhirnya saya ditempatkan di lapas lembaga pemasyarakatan. Di samping itu juga saya tidak tahu apa itu lembaga pemasyarakatan sebelumnya. Yang saya tahu stigma dari lembaga pemasyarakatan itu sangat seram, wah ngeri lah pokoknya. Sepanjang saya menjalani karir di sana, saya lihat penjara itu bukan tempat yang ngeri yang saya pikir sebelumnya. Jadi mungkin kengerian itu karena kita belum tahu apa itu di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun isi-isinya. Tapi ada sisi-sisi lain loh, sisi-sisi lain yang memang mungkin orang lain tidak mengetahui. Di mana mereka itu sudah dibina, mereka dikasih bentuk pekerjaan yang memang bisa membantu dan tidak membuat mereka jenuh. Dan saya merasa kalau sekarang saatnya saya harus bercerita tentang pengalaman-pengalaman saya. Dimana dulu saya dapat beberapa kasus yang menurut saya unik. Orang-orang yang di dalam itu menjalani kehidupan yang mereka tidak menyangka bakal bisa masuk loh. Ini perkara saya bakal masuk loh dalam penjara gitu. Contohnya kayak gini loh. Dulu pernah saya menemukan kasus yang sangat-sangat bagi saya unik. Jadi ada suatu desa di mana banyak pemuda di sana. Jadi mereka itu melakukan asusila, melakukan pemerkosaan di dalam kasusnya ya, dalam tanda kutip. Mereka itu usianya range-nya antara 15 sampai 20 tahun. Perlu diketahui kalau sekarang itu LP atau lembaga pemasyarakatan itu telah dibagi, ada lembaga pemasyarakatan khusus anak dan lembaga pemasyarakatan khusus perempuan. Tetapi di zaman itu mereka tetap berada di lapas itu, jadi belum dibagi saat itu. Jadi kita tetap menjaga anak-anak dan kita tetap menjaga perempuan. Jadi mereka bercerita, saya menyamarkan nama, anggap aja namanya Andi ya, anggap aja namanya Andi. Jadi dia bercerita tentang bagaimana proses mereka bisa ketangkep itu 21 orang, terus masih ada buron sekitar 20 orang, dan mereka tidak saling kenal untuk pelakunya gitu kan. Jadi pada saat itu saya bertanya, kok bisa kalian bisa masuk di sini? Katanya kasus pelaporan dari seorang wanita yang diduga itu pelecehan. Terus saya tanya, apakah benar itu pelecehan? Benar. Mereka mengakui kalau mereka melakukan tindakan itu dan beramai-ramai, sehingga saya sedikit aneh dong. Kenapa kok dibilang ini tindakan pemerkosaan? Sedangkan saya tanya itu lebih dari 1 kali kegiatan itu. Malahan dia bilang setiap hari Rabu loh Pak, kami membawa si perempuan itu ya, dalam tanda kutip. Dan saya berpikir, kalian kok bisa berpikir kayak gitu di desa yang memang notabene hampir rata-rata ya kasusnya pelecehan ataupun yang lain-lain. Akhirnya mereka bercerita dengan begitu gamblang karena mereka sudah mengalami sanksi hukum di sana kan. Jadi dia bercerita kalau misalkan wanita itu memang sering keluar, mereka yang tidak tahu tentang hukum, akhirnya mereka membawa dan melakukan tindakan di sana.
Tetapi kok mereka tidak saling kenal. Dari 21 orang itu mungkin yang kenal, yang saling kenal itu sekitar 5 orang. Jadi yang uniknya dari cerita ini, mereka itu ketangkapnya terus barengan, terus saling nuduh loh. Terus saling, kalau bahasa kita ngemop lah ya, saling ngemop. Kamu kasus apa? Saya kasus pelecehan. Oh, kamu gila, kamu kasus pelecehan kamu. Biasalah kalau namanya dengar kasus pelecehan kan mungkin emosi. Rupanya mereka itu satu kasus loh, kayak gitu. Jadi memang hal-hal yang unik-unik kayak gitu saya temuin pada saat saya bekerja di lembaga pemasyarakatan. Yang saya ingin ceritakan bahwa kalau misalkan kita saya khususnya sebagai Polsuspas, saya berpikir daripada saya membuat orang-orang saya bina, lebih baik saya menanamkan stigma dari mereka. Stigma untuk jangan lagi lah kalian kesini, karena di sini bukan tempat kalian. Karena notabene mereka memang kami tidak mau melihat mereka. Memang kami tidak mau untuk mendengarkan mereka. Karena mereka itu alangkah lebih enaknya bercerita itu di luar, bukan di dalam sini. Karena di sini tempatnya memang stigma orang setelah kalian masuk ke dalam itu memang kita tidak bisa pungkiri memang jelek. Kalian bakal susah dapat pekerjaan karena memang orang di luar sana awam tidak mengetahui kalau misalkan kalian itu dibina kayak gitu. Nah, saya ingin membuka cakrawala buat teman-teman semua kan. Kalau misalkan kalian sebagai masyarakat awam menemukan salah satu keluarga ataupun orang-orang yang kalian kenal, jangan pernah menjustifikasikan orang tersebut bakal tidak punya masa depan ataupun tidak bisa dibina. Karena mereka sebenarnya butuh support dari keluarga ataupun masyarakat agar mereka bisa meninggalkan kriminal-kriminal ataupun pola pikir yang menganggap semua itu baik-baik aja. Pada akhirnya hal-hal buruk pun dianggap baik-baik aja. Itu kisah-kisah yang saya rasa semua orang yang sudah mengalami ataupun keluarganya mengalami itu bercerita tentang kehidupan dia di penjara seperti apa. Dan saya pun 4,5 tahun saya sudah di 2 lapas ya. Saya di 2 lapas. Perbandingan saya ya memang kalau itu sama, kejadian itu sama. Mau di lapas A, B, C sampai Z pun tetap sama. Kasus-kasus yang saya temukan pun sama. Ada kasus. Nah, masyarakat di luar pun harus menyadari kalau misalkan hal-hal seperti itu bukan cuman terjadi di film-film loh. Di kejadian nyata pun terjadi yang seperti itu. Untuk yang kejadian-kejadian yang di luar nalar seperti dimutilasi ataupun digilir gitu. Memang itu ada masyarakat yang melakukan tindakan hukum kayak gitu ada. Dan tetap kami melakukan dengan baik. Tetapi hal-hal tersebut tidak bisa dirubah kalau misalkan masyarakat itu sendiri tidak mensupport pergerakan kami, tidak membina mereka juga setelah di luar. Itu yang saya rasakan selama 4,5 tahun. Ada juga satu kasus yang menarik, kasus yang menarik. Dulu di zaman saya SMA dulu, itu perkelahian itu biasa aja. Maksudnya cowok sama cowok berantem ketemu tam kosongan gitu kan, berantem itu damai selesai. Kalau saya pernah temukan kasusnya kayak gini. Ada satu orang yang dikeroyok 5 orang. Tetapi masuknya ber-6 gitu kan. Masuknya ber-6. Jadi saya tanya kan, kamu kasus apa? Kasus berantem, Pak. Oke, yang kamu kasus pengeroyokan, Pak. Jadi korbanmu siapa? Ini, katanya kan. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang, jadi saya terkejut kan. Loh kok dia korban? Ini 1 versus 5 ya, 1 versus 5. Jadi kejadian kayak gitu. 1 versus 5. Jadi dia bilang kayak gini, iya Pak, saya korbannya mereka. Saya dikeroyok karena kami berbeda lane, pergaulan, beda circle, akhirnya mereka berantem. Tapi si 1 orang ini
itu melakukan pembalasan lah, namanya kita dipukul kan, refleks atau yang lain, itu menimbulkan luka sama salah satu pihak itu. Nah, yang korban pengeroyokan ini dia ngelapor, terus yang 5 orang ini juga salah satunya ngelapor karena ada luka loh, kayak gitu. Jadi mereka berenam masuk dari awal, dari mulai di Polres, terus di tangan kejaksaan sampai di lapas, mereka satu paket jatuhnya kan, satu paket. Jadi maksudnya satu paket itu satu kasus. Jadi saya tanya, kalian masih dendam nggak? Udah nggak lagi, Pak. Udah nggak lagi. Padahal udah sama-sama dihukum loh. Udah sama-sama dihukum. Kan agak aneh gitu kan. Saat orang sama-sama dihukum dengan kasus kontra antara A dan si B itu berantem. Mereka bilang kayak gini. Kami bodoh ya, Pak ya. Padahal kami niatnya mau berantem gitu kan, mau pengeroyokan, tapi kok si korban yang melapor kok kami kenal juga. Jadi kami juga nggak enak sama si korban. Jadi kan saya berpikirnya, oh ternyata setiap orang yang melanggar hukum itu tidak mengenal batas. Saya pun mengerti hal tersebut. Akhirnya saya bilang, kalian sudah di penjara sekarang. Kalian maunya gimana? Saya mau menyarankan ini dengan baik, Pak. Saya mau menyelesaikan hukuman saya karena saya berpikir ya sudahlah, namanya juga jalan hidup dan juga ini kejadian yang sudah alami dalam hidup. Akhirnya saya jalan dengan baik supaya keluarnya bisa dapat hal yang lebih baik lagi, pelajaran hidup. Bagus. Jadi 4,5 tahun ini saya menjalani proses menjadi ASN ataupun sipir penjara. Itu begitu banyak hal-hal yang unik dan juga membuat pelajaran banyak tentang hidup. Jadi buat saya berpikir loh, kalau saya nggak di sini mungkin saya nggak nemuin cerita-cerita yang kayak gini. Mungkin masih seperti orang awam yang menilai, oh penjara ini kayak gini. Tapi saya sebagai Polsuspas pada saat ini atau sipir, saya merasa bangga mendapat pekerjaan seperti ini karena pekerjaan seperti ini bukan pekerjaan yang gampang lah. Kita harus membina, melihat mereka bercerita tentang sedihnya kehidupan mereka. Bahkan ada yang waktu di dalam penjara mereka sudah masuk penjara perceraian, ataupun orang tuanya meninggal, ataupun anaknya yang meninggal, ataupun bahkan istrinya meninggal. Jadi membuat saya simpati terhadap mereka. Di balik sisi kejahatan mereka juga, mereka punya kehidupan sebagai manusia. Itu aja mungkin nonton Bislo. Jadi stay tune, tetap subscribe, like, and share. Terus kembangkan channel Bislo supaya kalian dapat cerita-cerita yang menarik dari Bislo. Thank you.